Hai Galawers, apa kabar kalian semuanya? Dan tentunya senang sekali siang hari ini saya masih bisa membuat video untuk kalian semua teman-teman. Dan di video kali ini saya akan meramalkan tentang asmara Kaisang, Feli dan juga Nadia. Bagaimana tentang hubungan mereka, bagaimana tentang asmaranya dan lain sebagainya. Nanti kita akan lihat itu semua, tapi sebelum saya mulai videonya dan sebelum saya mulai ramalannya, kalian jangan lupa diklik dulu tombol subscribe di bawah sini dan jangan lupa diklik tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru. Karena setiap harinya saya akan upload terus dari jam 11 siang ataupun jam 2 siang. Jadi buat kalian yang belum subscribe, langsung subscribe sekarang juga dan jangan lupa diklik tombol loncengnya. Oke, saya tunggu teman-teman. Dan buat kalian juga yang pengen diramal secara pribadi, secara personal ke saya, mungkin kalian mau menanyakan tentang pekerjaan kalian, jodoh, karir, rezeki, ataupun kalian lagi PDKT sama seorang yang diramalkan, langsung aja DM ke Instagram saya di @marcelwen. Nyampein surat-suratan juga, mungkin kalian punya problematika tentang asmara, perselingkuhan, percintaan, ataukah kalian lagi di PHP-in sama pasangan kalian, gak ada kejelasan dan butuh solusi, langsung aja DM ke Instagram saya di @marcelwen. Siapa tahu kalian bisa menemukan solusi yang terbaik di sini. Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya teman-teman. Oke, saya tunggu buat subscribe dan juga diklik tombol loncengnya. Dan kalau udah langsung aja saya akan mulai. Di video kali ini saya akan meramalkan tentang hubungan asmara antara Kaisang, Feli dan juga Nadia. Bagaimana hubungan mereka dan lain sebagainya nanti kita akan lihat. Tapi sebelum saya membukakan kartu tarotnya, saya akan membahas tentang zodiak Kaisang terlebih dahulu ya. Kaisang ini memiliki zodiak Capricorn ya. Jadi Capricorn ini kalau dari segi zodiaknya memiliki sifat dan karakter. Yang pertama, orangnya itu bijaksana, orangnya itu tegas dalam mengambil suatu keputusan gitu ya. Dia kalau udah A ya A, dia kalau udah B ya B ya. Intinya dia itu tegas dalam mengambil suatu keputusan. Capricorn seperti itu karakternya ya. Orangnya ini bertanggung jawab terhadap apa yang ia jalankan dalam hal pekerjaan, dalam hal karir dan lain sebagainya. Orangnya ini suka sekali dengan namanya kerapian dan juga kebersihan. Tatanan rambut, pakaian, dia tuh nggak mau terlihat kusut dan lecek ketika dia itu pergi keluar rumah ya. Jadi harus tampil rapi, bersih. Kalau di rumah ada meja kerjanya juga harus bersih. Nggak mau kalau misal mejanya berantakan. Dan Capricorn ini orangnya selalu ngerasa risih kalau misal itu mengerjakan sesuatu belum beres, kemudian itu ditinggal pergi. Itu paling ngerasa risih Capricorn ya. Karena pada dasarnya Capricorn itu orangnya itu rajin gitu ya, disiplin, orangnya seperti itu ya. Walaupun nggak semua karakter Capricorn sama, tapi rata-rata karakter Capricorn itu seperti yang saya sebutkan tadi ya, kalau dari zodiaknya ya. Tanggung jawab, tegas gitu ya, orangnya suka kerapian, suka kebersihan, dan memang orangnya kalau ngerjain sesuatu itu harus beres. Nah, Capricorn ini kalau dari zodiaknya itu memiliki 3 zodiak yang cocok untuk Capricorn. Yang pertama ada zodiak Cancer. Zodiak Cancer dengan Capricorn cocok. Zodiak Cancer ini orangnya setia. Orangnya kalau udah satu dia tuh nggak mau gonta-ganti pasangan. Dia tuh kalau udah satu ya konsisten gitu ya. Orangnya protektif ya kalau sama pasangannya. Kalau misal pasangannya pergi selalu ditanya-tanyain pulang jam berapa, pergi sama siapa dan sebagainya. Tapi protektif sebenarnya nggak masalah. Itu merupakan suatu bumbu dalam suatu percintaan. Asalkan tidak berlebihan dan tidak over, itu pasti akan memperharmoni suatu hubungan ya. Nah, zodiak kedua yang cocok untuk Capricorn adalah Taurus. Taurus dengan Capricorn juga cocok. Taurus ini orangnya mandiri, bisa diandalkan dari segala aspek gitu ya. Orangnya ini juga bertanggung jawab, setia gitu ya. Dia kalau udah satu juga satu dia. Tapi Taurus ini orangnya memiliki ego yang tinggi, kadang-kadang nggak mau ngalah gitu ya, suka menangnya sendiri. Tapi kalau saya lihat Capricorn ini bisa menjadi pelengkap untuk zodiak Taurus. Nah, jadi antara Taurus dan Capricorn juga cocok ya. Nah, zodiak ketiga yang cocok dengan Capricorn adalah zodiak Virgo. Virgo ini berjiwa pemimpin. Orangnya ini memiliki simpati yang besar terhadap orang-orang di sekitarnya ya. Jadi mudah kasihan, mudah terharu, nggak enakan sama orang gitu ya. Nah, orangnya ini memiliki simpati yang besar Virgo ya. Nah, Virgo juga sama Capricorn, orangnya suka kebersihan, suka kerapian dan lain sebagainya. Makanya Virgo dan Capricorn juga cocok, mereka saling melengkapi juga. Nah, kalau dari zodiaknya Capricorn itu memiliki 3 zodiak yang cocok, zodiak Cancer, Taurus dan juga Virgo. Tapi bukan berarti di luar 3 zodiak tersebut nggak cocok sama Capricorn, tidak, karena semuanya itu tergantung dari sifat dan personal kalian masing-masing. Kalau misal Capricorn sama Libra cocok, itu pun ada. Capricorn sama Aquarius cocok, itu pun ada, karena semuanya itu tergantung dari sifat kalian teman-teman ya. Tapi nanti saya akan meramalkan dari versi kartu tarotnya. Nanti saya akan mengambil 3 kartu tarot dari sini dan akan saya artikan satu persatu ya. Kartu yang pertama nanti saya akan melihat tentang hubungan Kaisang dan juga Feli, dan tarot kedua, kartu yang kedua nanti saya akan melihat hubungan Kaisang dan juga Nadia dan lain sebagainya. Oke, saya cek dulu kartunya. Nanti saya akan ambil kartu yang pertama untuk Kaisang dan juga Feli dulu, bagaimana hubungan mereka ke depannya gitu kan. Oke, saya cek dulu. Dan tanpa berlama-lama langsung aja saya mau mengambil kartu yang pertama untuk hubungan Mas Kaisang dan juga Feli ya. Di kartu yang pertama ini ada kartu
Di kartu yang pertama saya lihat di sini ada kartu Ten of Wands, teman-teman. Kalian lihat di sini ada simbol seorang pria, matanya ditutup dan dia tuh sedang berjalan di atas 10 tongkat ya. Kalian lihat di sini. Jadi kalau saya bilang di kartu yang pertama bahwa pada dasarnya hubungan Kaisang dan juga Feli ini kalau misal dilanjutkan itu mereka itu akan banyak lika-likunya, akan banyak tantangannya, dan kemungkinan kalau misal mereka balikan itu kalau saya lihat kecil kemungkinannya ya. Ya bisa sih bisa, tapi kemungkinannya itu kecil sekali gitu ya. Dari 100% kemungkinan untuk balikan itu ya kemungkinan hanya 25% lah. 75%-nya mereka memang nggak balikan lagi. Kalau saya lihat dari simbolnya seperti itu ya. Karena memang lika-likunya banyak, bisa juga karena ada kejenuhan. Jadi kalau dipertahankan kok, kalau saya lihat dari kartunya kok kayak susah, intinya seperti itu teman-teman ya. Karena halangan rintangannya pun juga banyak kalau saya lihat seperti itu di kartu yang pertama ya. Karena simbolnya jelas sekali ya. Di sini ada simbol seorang pria dan matanya ditutup gitu ya, dan dia tuh seolah kayak sedang meraba-raba. Jadi seperti itu teman-teman ya. Ini di kartu yang pertama teman-teman ya, untuk Kaisang dan juga Feli. Tapi nanti saya akan melihat di kartu yang kedua untuk lebih jelasnya lagi bagaimana tentang hubungan Kaisang dan juga Nadia ya. Bagaimana hubungan mereka dan kecocokan mereka juga nanti kita akan lihat di kartu yang kedua teman-teman. Oke, saya cek dulu kartunya dan nanti saya akan ambil kartu yang kedua untuk melihat hubungan Mas Kaisang dan juga Nadia. Oke, saya cek dulu dan langsung aja saya mau ambil kartu yang kedua untuk hubungan Kaisang dan juga Nadia. Di kartu yang kedua ini adalah, di kartu yang kedua di sini ada kartu Knight of Cups teman-teman ya. Kalian di sini ada seorang ksatria berkuda dan dia itu membawa piala di sini teman-teman ya, ada simbol piala ya. Piala adalah simbol suatu perasaan bisa, simbol suatu hubungan yang klop juga bisa. Jadi kalau saya lihat Kaisang dan juga Nadia ini dari segi sifat dan juga karakternya mereka itu memang cocok gitu teman-teman ya. Saling melengkapi juga. Tapi kalau saya bilang lika-likunya banyak sekali karena di sini ada simbol kuda. Kuda merupakan suatu simbol suatu lika-liku. Ya, kalau saya bilang kalau seandainya mereka pacaran pun pacaran mereka itu nggak akan selama sama yang sebelumnya, intinya seperti itu ya. Kalau saya bilang sih ini merupakan petualangan yang baru dimulai. Kalau misal Mas Kaisang ini melanjutkan hubungan bersama Nadia, petualangannya ini baru dimulai. Nanti akan banyak lagi lika-likunya yang memang nggak terduga, yang memang hambatan rintangannya juga akan datang secara tiba-tiba dan lain sebagainya. Itu juga banyak teman-teman ya. Jadi yang namanya orang berumah tangga itu tidak hanya sekedar sifat yang cocok, tapi faktor internal eksternalnya juga harus kita perhatikan juga. Kalau saya bilang sama Nadia pun lika-likunya juga banyak juga teman-teman ya. Kalau saya lihat seperti itu dari simbolnya ya. Jadi kalau saya bilang juga kayaknya harus bersabar dulu gitu untuk mendapatkan seseorang yang memang benar-benar klop atau tepat di hatinya Mas Kaisang ya. Tapi nanti saya akan melihat di kartu yang ketiga ya, untuk melihat lebih detailnya lagi bagaimana tentang Mas Kaisang. Nanti kita akan lihat di kartu yang ketiga. Tapi sebelum saya melanjutkan kartu yang ketiga, saya akan menginfokan buat kalian yang pengen diramalkan secara pribadi ke saya. Mungkin kalian punya problematika tentang asmara, perselingkuhan, percintaan, ataukah kalian lagi di PHP-in sama pasangan kalian, gak ada kejelasan dan butuh solusi, kalian langsung aja DM ke Instagram saya di @marshawen. Siapa tahu kalian bisa menemukan solusi yang terbaik di sini, dan jangan lupa di follow juga Instagramnya teman-teman. Oke, saya akan lanjut di kartu yang ketiga untuk melihat hubungan Mas Kaisang asmaranya di kartu yang ketiga. Nanti kita akan lihat teman-teman ya. Oke, saya cek dulu kartunya dan nanti saya akan ambil kartu yang ketiga untuk melihat lebih detailnya lagi ya hubungan Mas Kaisang. Langsung aja saya mau ambil kartu yang ketiga. Di kartu yang ketiga ini adalah, di kartu yang ketiga di sini saya lihat ada kartu Nine of Cups teman-teman. Kalian lihat di sini ada simbol 9 piala ya. Piala adalah simbol suatu perasaan yang besar, yang bahagia, itu juga bisa gitu ya. Kalau saya bilang di kartu yang ketiga ini sih terlepas dari orang yang dekat sama Mas Kaisang sekarang, tapi kalau saya lihat Mas Kaisang secara pribadi itu akan memiliki kebahagiaan, akan memiliki keharmonisan dalam rumah tangga di kemudian hari. Kalau saya lihat seperti itu, karena cups adalah simbol suatu kebahagiaan yang sangat luar biasa ya. Di sini ada 9 piala, disimbolkan juga di sini ada seorang wanita yang sedang mengandung, artinya adalah kebahagiaan. Intinya ada kebahagiaan di rumah tangganya Mas Kaisang di kemudian hari nanti. Kalau saya lihat gambarannya seperti itu ya. Terlepas dari mereka berdua ya, terlepas dari Feli dan juga Nadia, Mas Kaisang ini akan memiliki kehidupan yang bahagia. Hanya saja kalau saya lihat belum dalam waktu dekat ini, masih butuh proses dan waktu untuk bisa mendapatkan orang yang benar-benar tepat di hatinya Mas Kaisang ya. Dan kalau saya bandingkan dengan kartu-kartu yang sebelumnya tadi ya, saya akan mereview ulang di kartu yang pertama. Tadi saya melihat hubungan Mas Kaisang dan juga Feli. Di sini ada kartu 10 tongkat. Kalau untuk balikan, kalau saya bilang kemungkinannya kecil ya, kemungkinannya sangat kecil sekali. Juga
Mungkin bisa juga karena ada kejenuhan dan lain sebagainya gitu ya, itu juga bisa. Dan di kartu yang kedua di sini ada kartu Knight of Cup. Kalau sama Nadia gitu ya, secara sifat dan karakter mereka itu ada kecocokan dari segi sifat gitu ya, ada kecocokan, saling melengkapi dari sifatnya. Tapi kalau saya bilang halangan rintangan mereka berdua juga banyak gitu ya. Kalau saya bilang ini merupakan suatu petualangan yang baru dimulai dalam hal percintaan gitu ya. Jadi halangan rintangannya juga banyak di kemudian hari, faktor internal, eksternal dan sebagainya, lika-likunya banyak. Dan di kartu yang ketiga di sini ada kartu Nine of Cup. Untuk Mas Kaisang pribadi kalau saya bilang akan ada keharmonisan, akan ada kebahagiaan dalam rumah tangganya di kemudian hari ya. Tapi belum dalam waktu dekat ini, masih butuh proses dan waktu untuk bisa mencapai pernikahan, untuk bisa mencapai kebahagiaan itu tadi ya. Ketiganya adalah kartu yang positif yang kemarin penasaran udah saya ramalkan di video kali ini. Dan buat kalian juga yang penasaran sama diri kalian sendiri, pengen diramalkan secara pribadi, secara personal ke saya, mungkin kalian mau menanyakan tentang pekerjaan kalian, jodoh, karir, rezeki, ataupun kalian lagi PDKT sama seorang yang diramalkan, langsung aja DM ke Instagram saya di @marsawen. Yang pengen curhat-curhatan juga, mungkin kalian punya problematika tentang asmara, perselingkuhan, percintaan, ataukah kalian lagi di PHP-in sama pasangan kalian nggak ada kejelasan dan butuh solusi, langsung aja DM ke Instagram saya di @marsawen. Siapa tahu kalian bisa menemukan solusi yang terbaik di sini. Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya teman-teman. Sekian video saya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru. Karena setiap harinya saya akan upload terus dari jam 11 siang ataupun jam 2 siang. Jadi buat kalian yang belum subscribe, langsung subscribe sekarang juga, dan jangan lupa diklik tombol loncengnya. Sukses terus buat kalian semuanya, dan semoga kalian bisa meraih apa yang kalian impikan. Nama saya Marsawen. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.